Makannya sampai. Makan Pak. Iya, siap. Ini jangnya. Semalam datang nggak? Nggak sempat ah. Indonesia Singkawang, Kalimantan Barat. Hari ini saya berada di Jalan Sentosa ya. Areal Bunpui, ini masih dalam konteks areal Bunpui yang kebetulan pada hari ini diselenggarakannya ulang tahun Datuk Pijun. Nah, ini Datuk Pijun dan Datuk Bujang Kurap. Saya sendiri pun tidak tahu nih apa dan siapa Datuk Pijun, dari mana dan apa kelebihannya, bisanya seperti apa. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol aja sama tancunya ya. Kalau ingin menyaksikan datang aja ke sini ya. Datang ke altar di Jalan Sentosa ini, altar Datuk Pijun atau Datuk Bujang Kurap. Ini ngomong-ngomong dengan abang siapa nih bang? Chandra. Bang Chandra ya? Iya. Bang Chandra ini berapa lama udah jadi tatung? Udah sekitar 6 tahun. 6 tahun ya? 6 tahun. Nah, kira-kira sipunya siapa ini? Kalau sifu saya ini ada juga sih yang Datuk Bujang Kurap, Ya, sama Cukuy Pakung sama Datuk Kuning. Datuk Kuning ya? Ya. Nah, ini kalau Datuk Bujang Kurap nih juga kita butuh tahu ya, perlu tahu bahwa beliau ini dari mana gitu loh. Kalau dia ini di Tanjung Serimpai. Hah? Tanjung Serimpai. Tanjung Selimpai itu berarti di areal Kalbar, Paloh ya, daerah Paloh sana ya. Batu Bejalam, Batu Jalan Pak. Batu Bejamban ya, di sana tuh memang banyak datuk apa aja, kayaknya ada bujang hitam dan sebagainya, Iya. si Tanggang, si Tajam Bulu. Ya termasuk Syekh Abdul Hamid juga ada di sana. Ya. Nah, tapi ya kalau kita turun ke bawah lagi daerah Turusan di sana itu ada yang namanya Datuk Bantilan. Ya. Bagaimana ceritanya kok sampai bisa hadir Datuk Bujang Kurap atau sipu-sipu yang ada ke raganya Bang Hendy ini? Gini, pas dulu udah bisa tatung sekitar 1 tahun lebih. Jadi ikut paman ke Sultan Keraton di Sambas. Jadi situ sembayang sambil main-main, lihat-lihat kan. Di situ pulang malamnya itu ada yang ikut itu. Ada yang ikut gitu ya? Kayak badan tuh udah enak, itu udah tenang, panas gitu. Bapak lama itu undang sifu datang, tanya gitu ada apa gitu kan. Iya. Tanya ada Nah, kemudian yang ngundang Datuk datang tuh siapa tuh? sifu. Sipu ya? Iya. Sipu yang ngundang Datuk ya? Iya. Oh, hebat ini Datuk diundang Sipu ini ya. Oh, Sipu ini ya yang ngundang ya? Bukan ya? Anak buahnya. Anak buah. Jadi penjelasan dari Datuk yang datang diundang tadi apa kira-kira? Jadi kata sifu, ini badan kamu ada sesuatu yang ikut katanya kan. Jadi kenapa bisa ikut saya bilang gitu kan. Katanya kayak gimana ada jodoh gitu. Oh begitu, takdirnya lah ya udah ya. Terus saya sering cari Bang Adi. Iya. Katanya, oh tuh nggak apa-apa katanya kan, ya udah lanjut aja katanya. Nggak apa-apa, lanjut aja ya. Yang paling penting. Yang penting baik, bisa nolong orang. Iya. Gitu kan, kayak obatin orang, buat hal-hal yang baik. Iya, yang udah jelas raga ini harus benar-benar siap menerima ya. Jadi apa yang menjadi perintah-perintah dari guru tadi ataupun datuk tadi ya wajib kayaknya dijalankan ya. Iya. Berarti di sini ada nggak cerita vegetarian atau larangan-larangan atau pantangan-pantangan untuk hal-hal yang dimakan tuh? Pantangannya itu saya pernah pergi 7 hari. 7 hari ya. 7 hari, terus pernah juga yang 17 hari juga pernah. 17 hari juga pernah ya. Cuma itu aja sih. Ini yang diperintahkan oleh guru tadi ya. Cuman pantangannya itu yang dari Datuk Bujang Kurap, malam Jumat nggak boleh makan B2. Oh begitu, malam Jumat ya. Nih ngomong-ngomong bocorannya pernah nggak lihat beliau-beliau itu? Belum pernah. Kenapa kok nggak mau minta dilihatkan? Ngeri aja sih. Kok ngeri? Gimana? Kalau saya senang kok. Ya, kalau memang beliau-beliau itu pengen menampakkan wujudnya dengan saya ya silakan aja lah. Saya senang sekali. Bujang Kurap belum pernah.
Kalau dari Datuk Kuning pernah. Iya. Kenapa kita wajib untuk mengetahuinya? Kenapa? Jangan sampai nanti ada yang datang masuk ke raga kita sendiri tidak tahu. Iya sih. Apakah itu guru kita atau bukan, atau penyamaran dari yang lain gitu. Ini yang kita takutkan, kita khawatirkan ya. Iya. Nah, padahal ya memang kita itu seharusnya wajib untuk tahu cara dan sebagainya, cara dia masuk, sampai dia masuk. Kemudian apa yang menjadi keinginannya ketika dia masuk ke raga kita. Ya. Nah, itulah ciri-ciri yang harus kita ketahui. Pertama ya tapo-tapo kita itu. Ya, pentingnya itu taponya itu harus paling bagus sih. Harus ngerti apa yang hadir itu siapa dan bagaimana. Ya. Jadi itu sifu apa datang hadir apa butuh apa benar, semua. Benar sekali itu. Jangan sampai nanti yang hadir dan yang masuk di badan kita malah yang tidak jelas-jelas ya kan? Yang datangnya aneh-aneh lagi. Datang aneh-aneh lagi, nambah lagi guru baru kan? Nah, bikin baju lagi. Iya. Ini Bang Chandra ya. Kita kan tahu ya bahwa fungsi tatung dari zaman dahulu kala itu baik dia hadir sipu maupun hadir datu itu ya fungsinya yaitu membantu orang ya. Membantu orang. Nah, sampai hari ini pernah enggak Bang Chandra ini untuk melakukan pengobatan bagi masyarakat atau orang-orang yang dalam kondisi kesakitan gitu? Pernah. Pernah ya? Pernah. Nah, seperti apa kira-kira sakitnya? Ya, sakitnya itu kayak keseleo. Keseleo ya? Iya, keseleo. Kayak ada kecil demam atau apa gitu kan. Terus kayak kena kena barang orang. Oh, kena barang orang. Berarti senggolan-senggolan gaib lah ya? Gaib gitu. Hawa-hawa nginatin atau apa gitu. Ya, kita enggak bicara tentang sembuhnya dulu lah ya. Yang udah jelas bisa melakukan, namun kesembuhan ataupun apa itu kembali kepada takdir dan jodohnya lah ya. Betul. Kalau memang itu jodohnya, takdirnya ya sembuh. Tapi kalau tidak, mungkin guru ini atau datuk ini akan mengarahkan kepada yang lain. Oh, saya kan berusahakan aja. Ya, udah bersyukur kok kita bisa mengarahkan atau bisa mencoba dan sebagainya. Kalau kita obatin anak ini, kalau kita nggak sanggup, masih ada satu lagi kita bawa jalan. Oh ya, gitu ya. Berarti sama ini sih bagus-bagus saja sih. Ya, berarti selama ini yang dilakukan ya rata-rata sembuh ya, Bang Chandra ya. Nah, kemudian juga kalau nggak sembuh jangan jadi penyesalan. Kenapa? Setiap hal-hal seperti ini juga ya ke dokter juga belum tentu sembuh kok ya. Semua kayak pengobatan pasti ada satu punya kegagalan. Ya, ini semua kembali kepada takdir dan jodohnya lah ya. Iya. Nah, mungkin ini saja sementara bincang-bincang kita. Ya, mungkin nanti mudah-mudahan berjodoh kita bisa ketemu dengan datuk ataupun sipunya yang akan hadir nanti ya. Iya. Nah, ini kita tunggu. Oke, Bang Chandra, sementara itu bincang-bincang kita ya Indonesia Singkawang Kalimantan Barat. Demikian bincang-bincang saya bersama Bang Chandra ini. Tinggal kita nantikan nanti malam beliau akan melakukan atraksi tatung naik di atas tandu yang kebetulan pada hari ini ya malam ini dilaksanakan kegiatan ulang tahun atau perayaan ulang tahun Datuk Pinjun dan Datuk Bujang Kurap. Sementara itu Kemanya sampai. Kalau yang kita punya di Malaysia ada. Itu kan kita punya grup juga sama. Tolong set. Besok kan kita habis malam pacaran di sini. Dulu kan di sana, kita di sini karena mau dipaksa depan. Bukan, dulu kan Datuk ini kan sambil gitu. ini bagus sinarnya. Sini ya. Assalamualaikum dok.
Ini kain untuk tempatnya nanti ya. Assalamualaikum Dok. Assalamualaikum. Assalamualaikum Dok. Jadi Dok. Ada apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dok. Dengan Datuk siapa? Datuk Bujang Kurap. Bojang Kurap. Saya Norman Bong yang ada di Kota Singkawang. Leluhur saya Datuk Lobon. Mungkin kenal dengan leluhur saya Datuk Lobon. Nak lihat orangnya dulu. Dari Sambas. Happy Naming. Datuk Lobon. Dia leluhur saya. Datuk Lobon. Kemudian Syekh Abdul Hamid. Tahu. Syekh Abdul Hamid ya Datuk saya juga. Iya, di belakang dijaga. Pegangan listrik nih. Oh. Baik. Batu layarnya itu. Same. Jadi sami dengan Datuk juga. Kopi. Jadi sengaja kami manggil Datuk tuh. Mau ngajak Datuk ngomong-ngomong. Boleh kan tuh I? Boleh. Yang pertama tadi tentulah kami nanya Datuk itu asal usulnya dari mana? Aku nak nanya ge. Yang nanya ge. Nggak salah kan? Nah, juga. Karena nggak semua orang tahu dengan Datuk. Mun saya tahu dengan Datuk. Tapi mun orang luar belum tahu kenal dengan Datuk. Dari Batu Bejamban, dari Paloh. Oh, macam ge. Jadi kita pengen menyampaikan ke orang yang ada di Kota Singkawang dan sekitarnya itu maupun yang ada di luar nun, supaya orang tahu kenal. Oh, ternyata Datuk Bujang Kurap. Bujang Kurap Iya, Bujang Kurap. itu dari Batu Bejamban. Nah, kira-kira usia Datuk sampai hari itu berapa itu? Masih kecil. Kacik sih kacik, dah ramenya Datuk. Kurang bagaimana rayap dia lah ya. kacik, ya kan? Kurang rayap tetap kacik lah. Kira-kiranya ya. Tigaan lah. 300-an. 300-an bukan kacik lagi tuh. Iya, dah sama dengan gunung pun bisa runtuh dalam 300 tahun. Dah. Yobe, macam kita tahu macam ada Datuk namanya Datuk apa yang ada di bawah terusan Gunung Sunujuh ya. Datuk apa namanya yang ada di sini? Yang boleh dikatakan jagonya. Datuk yang paling jago dulu sikit-sikit masalah ilmu Bukan. Datuk Bantelan. Mungkin kenal. Datuk dengan Datuk Bantelan. Tak kenal. Tak kenal. Nggak kenal. Tuh. Jadi selama usia 300 tahun Datuk itu, ini gimana ceritanya bisa nangkap raga Datuk macam Bang Anu tuh Bang Chandra tuh ya? Itu jadi DWI nanti sampai si Kelaten nih sembahyang sih. Oh, dia sembahyang sih. Sembahyang sih pakai garu itu juga. Lah aku di pasir di sini. Oh, gitu. Aku lihat orang ini bagus juga. Kopi ya Pak. Banyak nyaman beda Datuk datang rokok siap, kopi pahit ada. Api balik. Ada kayak gaya. Mana boleh? Masa ndak diberi kopi nak balik aja? Ndak boleh lah tuh. Berarti Datuk ndak menghargai raga yang bersusah payah manggil Datuk. Pongah ya be. Saya tahu Datuk jak pongah. Tahu dah. Tahu. Iyalah tuh. Jadi tuh cerita Datuk dapat nangkap raga itu dikarenakan tadi dia main ke Sambas ke? Yo, ikut si Gile. Si Gile. Si Gile siapa itu? Bang Di.
Oh. Yang gemuk ke? Oh. Yang hitam jahat mungkin ya? Ha, iyalah. Macam ni. Datuk tang tahu aja be. Ndak antuk dia orangnya baik tuh. Emang orangnya baik. Ah. Gile kan dah wajar tuh. Banyak kare gile. Ada orang gile perempuan, gile berjudi, gile mabuk, tapi dia tuh gile kebaikan. Nak mabuk, hukumnya lah ya. Nah, makanya dia kena ke datuk tuh, ada datuk situ kan, makanya dia tak berani mabuk. Dan memang udah belum suah saya bilang dia mabuk. Boleh ya. Kecuali ada datuk-datuk tertentu masuk ke badannya minta bir dia. Haram ya. Haram. Ini datuk Islam ke? Kat, Hah? kat. Tapi kenapa saya lihat tadi tang rati-rati mengucapkan salam? Bohongan ini. Tapi kalau saya bilang datuk ndak assalamualaikum. Saya akan bilang ke datuk tuh assalamualaika. Betul tak kira-kira? Yang mana betul? Antara assalamualaikum ke assalamualaika? Hah? Hah? Tak bisa. Apanya? Kebiasaan dah. Nah, kebiasaan. Ndak apa-apa yang penting. Oh, yang paling penting Ada sebutan kan. ya dia mengucapkannya betul. Assalamualaikum. Asal Salam. jawabnya asal jangan yang mengucapkannya asamkum. Ah, ini dia lagi. Kalau dia mengucapkan asamkum, datuk dipadahkan dia celake datuk. Ah. Betul tak ya? Oh. Tinggal datuk jawab dia kumsam balikan. Artinya kaulah yang celake. Macam ni. Kopi kau. Minum tok jauh jalan tu pasti haus lah. Kan. Jadi yelah tu. Tuk kira-kira sampai hari tu datuk masuk ke Raga. Bang Chandra tu isa manggilnya jak Raga itu Bang Chandra. Oh, sarung. Udah bisa kayak melakukan pengobatan tuh. Bisa. Misalnya penyakit apa aja lah tuh. Kalau di situ kunci. Adalah penyakit-penyakit yang kecil-kecil ya. Tapi banyak penyakit kacik yang bunuh orang mati. Dingin, kena hawa kena HP barang HP namanya. Barang-barang gaib. Pelet ke HP ke bisilah. Mun datuk melihat saya, apakah saya itu ada di anu orang dikerjakan orang atau ditanungi orang atau apa itu kira-kira?